Pasien dan petugas Rumah Sakit Siloam Palembang berhamburan keluar akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan. Asap hitam muncul dari salah satu ruangan yang berada di lantai 2 Rumah Sakit Siloam Palembang. Petugas rumah sakit berjibaku mengevakuasi seluruh pasien ke halaman parkir Rumah Sakit Siloam Palembang. Api diduga berasal dari ruang poliklinik kebidanan yang saat itu sudah tutup. Yang pasti saat ini situasi sudah bisa tertangani, jadi api sudah padam. Nah, kita lagi menunggu konfirmasi untuk pasien-pasien bisa kami kembalikan ke dalam. Karena tadi pas kejadian kami melakukan evakuasi pasien. Tapi semua pasien aman. Seluruh pasien dievakuasi sebelum api meluas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Badan Intelijen Negara dan pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta berekonsiliasi agar tidak terjadi kericuan susulan di Babarsari. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X mendesak para pelaku segera diproses hukum. Jogja damai istimewa. Badan Intelijen Negara bersama Pemkab Sleman mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Mereka bertemu dan berekonsiliasi agar tidak terjadi kericuhan susulan. Dalam pertemuan ini juga disepakati sejumlah hal, di antaranya memberi pengobatan maksimal bagi korban luka, pemulihan kerusakan material, penegakan hukum bagi para pelaku, dan upaya pencegahan konflik. Kemudian recovery kerusakan, ya, kerusakan material maupun kemudian ekonomi, ya. Mereka harus kita cover juga sehingga kemudian tidak ada kerugian lagi dari pihak yang lain yang terdampak dari peristiwa awal. Yang ketiga, tentunya kita akan lakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan berikutnya. Tindak saja bagi mereka yang melanggar pidana, kan gitu. Ya, karena tegakkan hukum karena sudah terjadi pelanggaran, ya kan? Karena masyarakat kita ini tidak mengenal kekerasan fisik seperti itu, ya. Sementara itu, petugas membersihkan puing-puing yang berserakan akibat kericuhan di lokasi kejadian. Petugas menemukan 9 jerigen besar berisi minuman keras di sebuah kios kecil. Agar tidak disalahgunakan, petugas membuang seluruh isi miras yang belum diketahui pemiliknya. Sebelumnya, kericuhan terjadi di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. 7 sepeda motor dibakar dan sejumlah ruko rusak. Insiden ini bermula dari keributan antar dua kelompok yang terjadi di sebuah tempat karaoke Sabtu malam lalu. Kemudian berbuntut panjang dengan aksi penyerangan dan perusakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Ribuan warga termasuk lansia berdesakan demi mendapatkan sembako gratis di kawasan kampus Akpol Semarang. Warga mengeluh karena harus antri berjam-jam di saat panas terik. Ribuan orang berdesakan berebut 30.000 paket sembako gratis yang dibagikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Bayangkara di kampus Akpol Semarang, Jawa Tengah. Dalam kerumunan, seorang perempuan lanjut usia terjepit ke meja panitia hingga kesulitan bernafas. Warga mengeluh kelelahan karena telah mengantri sejak pagi dengan membawa kupon yang ditukar dengan sembako. Warga menantikan pembagian sembako ini terlebih di saat harga kebutuhan pokok melonjak seperti saat ini. Jam 8. Jam 8. Iya. Terus? Itu desa-desaan. Ya kesini. Ini dari mana ibunya? Dari Tambak Loro. Tambak Loro. Saya tuh diabetes, kalau hujan-hujanan tuh enggak kuat. Emang tadi berjam-jaman? Berapa lama, Bu? Jam 6 pagi ya. Mulai jam 6 pagi? Terus ini akhirnya dapat ya? Dapat. Dapatnya apa aja? Ini minyak sama dia. Rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Bayangkara dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyapa warga dan membagi-bagikan baju kaos.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT tengah tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan umat untuk hasrat gaya hidup mereka yang bergaji fantastis. Sebelum dibagikan, pengapalan ini langsung diproses di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium aliran dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi Cepat Tanggap ACT akui ada dana yang disalurkan ke Suriah. Menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan donasi kemanusiaan untuk korban ISIS. Karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah, dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki. Kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka dan kami nggak pernah bertanya mereka itu Syiah atau ISIS, nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaan begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga menyayangkan kasus yang terjadi di ACT. Sufmi berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas penyelewengan dana di ACT. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan kerjasama Pemprov DKI dengan ACT tak bermasalah. Iya, tidak cuma ACT, kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat tentunya kita prihatin dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Ya, selama ini kami ada beberapa kerjasama yang ACT ya, dan hubungan baik, tidak ada masalah. Ya, berarti selama ini kalaupun ada pemberitaan di media yang kita dengar, kita baca itu di internal ACT, kita harapkan kerjasama yang selama ini dilaksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai hingga Usai kasus dugaan penyelewengan di ACT mengemuka, tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi hasrat gaya hidup bos-bosnya. Atas keriuhan yang terjadi, manajemen ACT minta maaf. Kementerian Sosial juga akan memanggil ACT untuk dimintai keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut izin ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan penipuan dalam akta otentik. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT, Ibnu Hajar dan Ahyudin sebagai terlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 2005. Lembaga filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban, zakat, dan wakaf. Mereka juga banyak memberikan bantuan untuk Palestina, Rohingya, dan Suriah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Bareskrim Polri melimpahkan barang bukti tahap 2 tersangka kasus binary option Quotex Doni Salmanan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Doni akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Inilah sejumlah barang bukti yang diserahkan tim penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disimpan di ruang barang bukti. Sejumlah benda tersebut merupakan barang-barang sitaan dari kasus binary option yang menjerat Doni Salmanan.
Barang bukti diantaranya 6 mobil mewah Lamborghini, Porsche, serta merek lainnya yang disimpan di gudang barang bukti Kejari, Kabupaten Bandung. Mobil sport ada 3, jadi Lamborghini, BMW, sama Porsche. Terus ada CR-V 2 unit, Fortuner 1 unit, sama motor gede, mobil ada 6 unit. Jadi totalnya 12 ya? 12 sama ada Honda Beat 2, Yamaha Gear ada 5. Saat ini barang bukti tengah didata guna pemenuhan berkas barang bukti Doni Salmanan yang akan dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofan Endrawan, iNews melaporkan. 15 anak buah kapal motor Sarijaya bertahan di atas kapal usai karam dan terombang-ambing di tengah laut di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. KM Sarijaya karam setelah bocor. Beginilah kondisi 15 ABK kapal motor Sarijaya yang bertahan saat kapal mereka mengalami kebocoran dan terombang-ambing di perairan Saponda Laut, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Pertolongan dan Pencarian KPP Basarnas Kendari, Arisofingi, mengatakan KM Sarijaya bertolak dari pelabuhan kota Kendari menuju perairan Menui, Sulawesi Tengah untuk mencari ikan. Namun baru sampai di sebelah utara perairan Saponda Laut, kapal mengalami kebocoran dan para ABK pun hanya bisa bertahan dengan menggunakan pelampung dan alat seadanya. Ada kapal motor nelayan Sarijaya dengan POB 15 orang itu mengalami kebocoran di perairan sebelah utara Saponda, dan pada saat kami menerima informasi atau laporan ini dalam waktu yang bersamaan lewat KM Armawati langsung mengevakuasi terhadap seluruh korban, seluruh POB 15 orang ke Pulau Menui dengan selamat. Para ABK ini diselamatkan oleh KM Armawati yang melintas di perairan Saponda, sementara pakai kapal tenggelam di pantai tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.